Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan kami berdoa Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali apa yang harus kami lakukan di sepanjang tahun 2022 ini. Supaya kami selalu dekat dengan Tuhan. Tidak berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh dikuatkan, diingatkan kembali apa yang harus kami lakukan sebagai orang percaya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Beberapa hari kita sudah lalui. Dan saya percaya saudara, kita memiliki harapan-harapan yang baik di tahun 2022. Mungkin harapan kita di tahun 2021 ada hal-hal yang belum tercapai. Ada hal-hal yang belum bisa kita raih. Tetapi kita tidak boleh putus asa dan kita terus tetap berdoa supaya di tahun 2022 ini apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tentu saja saudara bisa terwujud dan terlaksana. Satu hal yang saya ingin ingatkan kepada kita semua, bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh berhenti untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Itulah tema kita hari ini. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang ketika di dalam pergumulan, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dia sudah berseru kepada Tuhan. Bahkan berkali-kali berdoa, berbulan-bulan berdoa. Saudara mungkin bertahun-tahun berdoa. Dan kemudian saudara, Tuhan seolah-olah seakan-akan diam, seakan-akan tidak menjawab, seakan-akan tidak peduli, dan akhirnya orang itu putus asa. Akhirnya kita tidak lagi mau berdoa, kita tidak lagi mau beribadah, kita tidak lagi mau bergaul dengan orang-orang percaya yang lain dan lain sebagainya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kepada kita supaya setiap kita tidak boleh berhenti berseru kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-8 saja, saudara. Saudara, di dalam 1 Samuel 7 ini dikisahkan tentang orang Filistin yang terpukul kalah dekat Mispa oleh orang-orang Israel. Saudara, kita tahu bersama bahwa orang Filistin menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Dan pada saat itu Alkitab menuliskan di dalam 1 Samuel pasal 7 ini, orang-orang Filistin atau raja-raja orang Filistin sedang mendatangi dan sedang mengepung orang Israel yang ada di Mispa. Sehingga orang Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, di saat ketakutan yang luar biasa itu, saudara, orang-orang Israel datang kepada Samuel. Dia minta supaya Samuel berdoa. Nah, ini saudara di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru. Atau dikatakan, janganlah berhenti berdoa bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, di tengah-tengah ketakutan yang begitu luar biasa, orang Israel menghadapi raja-raja orang Filistin. Dia datang kepada Samuel supaya Samuel berdoa, supaya Samuel berseru dan jangan berhenti. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini? Di dalam memasuki tahun 2022, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Ada orang yang meramalkan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita orang percaya nggak perlu kita menghiraukan tentang ramalan-ramalan seperti itu, saudara. Dan satu hal yang perlu kita lakukan, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat, bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah bergeser, saudara.
Pernyataan Tuhan akan selalu kita alami. Apalagi saudara, ketika kita mau terus tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Karena dialah sumber keselamatan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Hanya dialah saudara, kita bisa menghadapi segala keadaan yang akan kita alami. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah melalui renungan singkat ini, saudara dan saya boleh dikuatkan bahwa jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Tahun 2022, pasti kita akan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel dan berjalan di depan mereka. Demikian pula Tuhan yang sama, Dia akan berjalan di depan kita, akan memimpin kita, menjaga dan melindungi kita. Tuhan berpesan kepada kita hari ini, jangan pernah berhenti berseru, berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Supaya kami tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu dengan kami berseru kepadamu, dengan kami tetap berdoa kepadamu, ada kekuatan yang baru, kekuatan yang supranatural yang akan kami alami di dalam kehidupan kami. Dengan berseru dan berdoa kepadamu, maka kami sanggup untuk menghadapi segala kondisi apapun yang ada di depan kami, yang akan kami alami di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus, jikalau hari ini ada di antara kami yang ragu, ada di antara kami yang takut, yang cemas menghadapi hari-hari ke depan, Tuhan kiranya Engkau bangkitkan kembali iman mereka. Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan tumbuhkan keyakinan dan iman mereka, supaya mereka yakin dan percaya bahwa Engkau selalu berserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu, yang melihat tayangan video singkat ini. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.